Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu anggota DPRD Provinsi Jawa Barat di depan rapat, dia menyatakan bahwa dia menyayangkan terhadap pemerintah. Kenapa sih pemerintah ini menertibkan pedagang kaki lima? Ini saya bingung. Ini benar-benar membingungkan dan menyakitkan akal sehat rakyat. Oke, kita dengarkan. Tapi berjalan selama 3 bulan ini, saya agak pesimis Jawa Barat Istimewa. Kenapa saya bilang seperti itu? Jawa Barat Istimewa itu pemerintahnya hadir memberikan kesejahteraan buat rakyatnya, memberikan pelayanan pendidikan, memberikan pelayanan kesejahteraan, memberikan lapangan pekerjaan buat rakyatnya. Tapi pada faktanya, banyak pedagang kaki lima yang sudah punya usaha sendiri, bisa menghidupkan keluarganya, bisa mempekerjakan orang lain, justru dihilangkan. Ada usaha-usaha yang kemudian mereka punya izin, ya siapa yang memberikan izin? Pemerintah. Kalau tidak ada izin dari pemerintah, mereka tidak mungkin bisa berusaha. Kemudian tiba-tiba datang pemimpin yang dipilih 76%, perusahaan itu ditutup, kemudian sebagai karyawan juga tidak bekerja kembali. Itu pernyataan dari anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Ini yang tidak setuju dengan penertiban pedagang kaki lima ini, saya bingung gitu ya. Kenapa sih tidak setuju dengan penertiban ini? Ada apa? Hanya karena mereka sudah punya izin misalkan. Ya punya izin, tapi kan nggak bisa dia mendirikan di lahan umum atau di lahan pemerintah atau di bantaran sungai, nggak bisa kan dibiarkan. Padahal kalau kita lihat faktanya, banyak dari mereka itu yang berjualan itu di tanah negara, di bantaran sungai, hingga kawasan perkebunan. Justru nanti yang disoroti di sini adalah yang di kawasan perkebunan. Yang secara hukum dan tata ruang jelas tidak diperbolehkan untuk aktivitas komersial. Kalau ini dipermasalahkan oleh anggota dewan, ini aneh gitu. Padahal Kang Deddy Mulyadi itu sudah begitu arif dan bijaksana. Dia memberikan kompensasi, dia mengganti, gitu. Ini sudah luar biasa kalau menurut saya. Punya izin berdagang bukan berarti boleh berdagang di sembarang tempat. Nah, kalau dikatakan ini kan yang memberikan izinnya pemerintah, ya harus ditanya juga. Kenapa pemerintah ini memberi izin? Gitu. Kan itu di tempat-tempat yang tidak boleh, masa dikasih izin? Berarti ada oknum yang memberi izinnya. Selanjutnya, itu tentunya dua hal yang berbeda. Satu, izin usaha, yang keduanya, izin lokasi. Kalau izin usaha adalah legalitas kegiatan jual belinya. Tapi izin lokasi adalah legalitas penggunaan lahannya. Kalau sekarang di tanah perkebunan, di bantaran sungai, atau di jalan, di trotoar, ada yang ngasih izin, tentunya yang salahnya adalah yang ngasih izin. Siapa yang ngasih izinnya? Dia bilang, dari anggota DPRD kan pemerintah, ya itu yang salah. Makanya sekarang lagi ditertibkan gitu. Kalau Anda punya SIM, bukan berarti Anda boleh parkir di sembarang tempat. Boleh parkir di trotoar atau jalan motor di trotoar, nggak bisa. Itu kan berbeda. Sama halnya kalau berjualan di trotoar kan nggak boleh berjualan. Di atas saluran air juga tidak boleh. Ya buktinya di Bekasi. Lihat di Bekasi ya. Itu kan
Pas dilihat di bawah kios-kios itu ternyata itu sebenarnya sungai. Akhirnya sungainya jadi nggak berguna karena ketutup. Jangan, namanya pelanggaran tetap pelanggaran. Jadi tentunya kita berpikirnya harus jernih. Kang Deddy tidak menggusur, tetapi menata. Yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi justru jauh lebih bijak dibandingkan sekedar menggusur. Kalau menurut saya ini. Ia memberi kompensasi kepada para pedagang. Kalau disampaikan contoh pedagang yang di Subang, itu kan kompensasi sudah keluar. Atau yang di Bekasi, itu kan bangunan-bangunannya juga banyak yang dibayar. Kang Deddy Mulyadi berencana menata ulang kawasan agar mereka tetap bisa berjualan di tempat yang lebih tertib, sehat, dan legal. Ya ini kan harus ditata. Ditata seperti ini tuh memang memerlukan waktu yang cukup lumayan. Lalu memprioritaskan kepentingan jangka panjang. Bukan hanya menghindari konflik sesaat. Memang ini adalah berat gitu, karena akan terjadi konflik di sini. Konflik karena orang-orang membutuhkan jualan. Ya mungkin ke anggota dewan ngadu, bisa saja gitu kan. Dan anggota dewan itu tidak setuju, bisa saja. Berarti kan usulan dari para pedagang itu. Tetapi perbaikan untuk jangka panjang ini saya kira lebih penting daripada meredam sesaat. Kalau dulu-dulu itu kan hanya diredam saja, diredam, oke, tidak ada masalah, tetap aja jualan. Dan tentunya ada orang-orang yang memanfaatkan yang jualan di situ. Kan banyak. Ada yang menjual belikan, ada juga memberikan setoran. Wah, itu macam-macam. Jadi pungli akhirnya. Ini bukti bahwa Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aing, bukan anti pedagang. Tapi di sini adalah pro keteraturan, keadilan, dan masa depan yang berkelanjutan. Lihat di Bekasi, sekarang kan sudah mulai nyaman kelihatannya. Nanti kalau ditata, lalu ada misalkan tempat berdagang dan lain sebagainya, bisa juga kayaknya nanti diatur. Ya, kan banyak dinyatakan ada nanti dibangun lagi. Insya Allah mudah-mudahan bisa dibangun, tetapi kan harus ditata lebih apik. Kayak yang di Subang. Di Subang itu kan nanti akan dibangun lagi, tetapi keinginan Kang Deddy itu inginnya nanti bangunannya bagus, lalu orang-orangnya juga berseragam gitu. Berseragam Sunda, keinginannya kayak gitu. Justru kita harus bertanya kepada anggota dewan yang tidak setuju tersebut, apakah bela rakyat atau bela kekacauan? Jika anggota DPRD membela praktik berdagang di tanah negara dan di kawasan lindung, itu boleh, atau istilahnya itu mempersilahkan. Jadi timbul pertanyaan lagi, ada apa? Apa itu bukan membiarkan pelanggaran hukum? Apa itu bukan mengabaikan atau mengorbankan keselamatan warga? Misalnya kalau banjir gitu ya, atau sungainya tertutup dan sebagainya. Apa itu bukan menghambat kota menjadi rapi, sehat, dan bersih? Tentunya ini sah-sah saja untuk tidak setuju dengan apa yang dilakukan Bapak Aing, Kang Deddy Mulyadi. Yang dilakukan Kang Deddy, sekali lagi, bukan menggusur, kalau menghemat saya, kalau pendapat saya, tapi menyusun ulang ruang publik
agar semua orang mendapat haknya secara adil. Pedagang tetap bisa hidup, warga bisa berjalan di trotoar, dan lingkungan tetap terjaga, air tetap mengalir, gitu, dan tidak ada kerusakan. Kalau Bapak sebagai anggota DPRD tidak setuju penertiban, maka mereka harus bisa menjelaskan kepada publik apakah mereka sedang membela rakyat atau membela pelanggaran yang dibiarkan terus-menerus. Karena ini adalah sebuah pelanggaran yang sudah lama sekali, sehingga ini merasa bahwa itu adalah tempatnya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat rekan-rekan yang melihat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.